الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله al-mukarramun, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jemaah mushola Al-Tiyah Al-Istiqomah yang semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, ridha, barokah serta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, malam ini malam yang ke-21 Ramadan. Benar ya? Sebentar lagi insya Allah akan kita selesaikan Ramadan ini, insya Allah dengan selamat, dengan penuh barokah, pengampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita dapatkan daripada Ramadan dan puasa ini? Tentunya banyak sekali yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena syariat Islam ini sebagai digambarkan oleh Syekh Walidullah Dahlawi bahwa syariat Allah ini sama seperti ada seorang majikan yang memiliki pembantu yang sakit. Seorang majikan punya pekerja yang sakit. Kemudian seorang majikan ini memanggil orang kepercayaannya untuk memberikan obat agar pembantunya atau karyawannya yang sakit ini sembuh dari penyakitnya. Maka majikan ini bilang kepada orang kepercayaannya, wahai orang kepercayaanku, bawa obat ini kepada pembantu saya, kepada karyawan saya. Suruh minum obat ini. Kalau dia minum obat ini, maka ada 3 jaminan dari saya. Yang pertama, dia akan sehat, sembuh dari penyakitnya. Yang kedua, gajinya akan saya naikkan. Dan yang ketiga, aku tambah senang kepadanya, aku tambah suka dan ridho kepadanya. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, majikan ini seperti Allah Subhanahu wa taala. Orang kepercayaannya ini sama seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obat yang dibawa ini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pembantu atau karyawan ini minum obat ini, maka pertama dia akan sembuh dari penyakitnya. Penyakit apa? Penyakit hati. Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur. Al-Quran ini adalah obat dari penyakit yang ada di dalam hati. Itulah yang kemudian disebut dengan al-muttaqin. La'allakum tattaqun.
Berpuasa akan menjadi obat dan akan menjadi sehat. Apa kesehatannya? Ya, ini menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu bersih hatinya, tidak dendam, tidak berpikir negatif, selalu husnudzon kepada Allah, banyak bersyukur, banyak bersabar, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini menunjukkan dia ini orang sehat. Inilah yang pertama yang akan didapatkan. Yang kedua, gajinya dinaikkan oleh Allah. Ya, dari gaji yang biasa-biasa saja sampai gaji yang besar, termasuk gaji di bulan Ramadan. Gaji di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih puasa yang katanya Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibnu adam lahu illa shiyam. Semua amalan ibadah anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Wasauli, puasa itu untuk. Wa ana ajzibi, akulah yang akan menggaji semampu aku dan sekehendak aku. Inilah gaji yang akan didapatkan oleh kita hambanya dari Allah Subhanahu wa taala apabila melaksanakan, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ketiga, kemudian Allah ridho kepada kita sebagai hamba. Tiga inilah yang akan kita dapatkan dari puasa Ramadan ini. Tiga inilah yang kita dapatkan dari sholat yang kita lakukan. Tiga inilah yang akan kita dapatkan dari sedekah yang kita laksanakan dan menjauhi larangan-larangan Allah yang Allah haramkan. Di mana kita semakin sehat hari-hari, semakin bertakwa, semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gajinya, pahalanya semakin besar, kemudian Allah semakin ridho kepada kita. Bapak Jamaah sekalian rahimakumullah, maka Allah dalam perintah dan larangannya ini adalah merupakan ujian kepada kita. Diuji dengan lapar, diuji dengan senang, diuji dengan berbagai macam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ahasiban nas ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia mengatakan kami telah beriman kemudian aku biarkan begitu saja tanpa dicoba lagi, tanpa diuji lagi? Jadi ketika kita sudah mengatakan saya beriman, Allah akan menguji kita. Puasa diuji dengan lapar, kuat kita karena kita ada iman. Bentuk maulid diuji dengan syukur. Kenapa? Karena kita mendapatkan yang kita inginkan dari nafsu kita, nafsu makan kita. Maka diuji dengan kesusahan dan diuji dengan kesenangan. Semuanya datang dari Allah. Diuji dengan kesusahan kita bersabar, diuji dengan kesenangan kita bersyukur. Tarawih diuji lagi, capek lagi. Habis tarawih senang lagi. Begitulah hidup antara sabar dan syukur. Maka sabar dan syukur inilah kalau kita miliki, kita menjadi orang yang sehat. Sehat rohani kita. Bagaimana kalau kita tak bersabar? Berarti kita sakit hati kita. Kalau kita tidak mampu bersyukur atas nikmat Allah yang kecil dan yang besar, berarti kita sakit. Al-Quran tidak diamalkan dengan baik, yang merupakan obat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, satu hari Nabi Allah Isa alaihissalam kedatangan seorang laki-laki. Wahai Nabi Allah Isa, aku ingin berjuang bersamamu, dan aku ingin hidup di dunia bersamamu, dan ingin di surga bersamamu. Ini orang ini menyatakan keimanannya. Dia siap hidup semati, sehidup semati dengan Nabi Isa alaihissalam. Wahai anak muda, ketahuilah bahwa aku ini dikejar-kejar oleh orang Yahudi untuk dibunuh, karena aku menyebarkan sesuatu yang dianggap oleh mereka adalah sesat. Maka saya dikejar-kejar untuk dibunuh, dan aku berdakwah kemana-mana keliling. Apakah mau kau mengikuti aku dengan resiko seperti itu?
wahai Nabi Allah Isa, apapun resikonya, yang penting aku hidup di dunia bersamamu dan nanti di surga bersama. Ini pernyataan iman. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Isa, coba uji anak ini, uji keimanannya, uji pernyataannya. Inilah yang kata Allah, ahasiban nas ayyutruku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika dia telah mengatakan aku beriman kemudian aku lepas begitu saja tanpa aku uji lagi? Sungguh orang-orang sebelum mereka, sebelum kalian sudah aku uji, kata Allah, biar aku tahu siapa yang benar dalam pernyataan imannya dan siapa yang dusta dan berbohong. Maka Nabi Allah Isa kemudian mengajak anak muda ini untuk musafir, sambil berdakwah, sambil diuji ketahanan imannya. Berangkatlah pagi-pagi, berangkat tanpa minum, tanpa makan, persis seperti orang puasa ini. Terus dilaparkan, dihauskan. Maka anak muda ini sudah mulai lemes, ya, lemes karena tidak makan, tidak minum. Maka sampailah satu tempat, Nabi Allah Isa mengajak anak muda ini, wahai anak muda, kita berteduh di tempat ini, kita istirahat sambil kita makan. Istirahat Nabi Allah Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa mengeluarkan 3 potong roti dari tasnya. Rotinya kecil-kecil dan gak bawa air lagi, karena untuk menguji. Dikeluarkanlah, kata anak muda ini, ya Allah, lapar banget, rotinya kecil banget. Gimana kira-kira? Khawatir dia. Nih, kamu makan. Ini buat aku, ini buat kamu. Dikasih 1, Pak. Kata dia, nyempil banget ini. Ya. Akhirnya Pak, Nabi Allah Isa makan roti yang kecil ini, dia pun juga makan. Baik, kamu tunggu di sini dulu, saya ambil minum. Turun ke sungai di bawah. Begitu selesai, Nabi Isa ambil air, dia naik ke atas untuk mau ngasih air kepada anak muda ini. Maka anak muda pun minum. Baiklah, kita sekarang berangkat lagi. Begitu Nabi Allah Isa ingin mencari roti yang satu lagi yang belum dimakan, tidak ada. Wahai anak muda, roti tadi mana satunya? Lah, nggak tahu ya Nabi Allah Isa. Lah, tadi kan kamu di sini, emang ada orang lain? Ya, saya juga tidak tahu, mungkin ada hewan, mungkin. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, baik kalau begitu kita berangkat. Berangkat lagi, dibikin susah lagi, di ujian, dibikin susah lagi. Sampai di satu sungai, habis hujan banjir. Bingung ya. Kau jangan takut, kau ikutin aku, kata Nabi Allah Isa, baca bismillah, ikutin. Baca bismillah, ikutin aku dan pegang tangan. Maka Nabi Allah Isa baca bismillah, dia mengikuti Nabi Allah Isa dan dia mengikuti takut-takut. Ternyata Nabi Allah Isa dan anak muda ini bisa menyeberang air tanpa tenggelam. Kemudian sampai di seberang dengan selamat. Kata Nabi Allah Isa, wahai anak muda, kau lihat apa yang terjadi ini? Ya, aku menyaksikan, wahai Nabi Allah Isa. Ini pertanda apa? Ini pertanda bahwa engkau adalah nabinya Allah. Ini adalah mukjizat yang ditampakkan kepada aku oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar? Iya, aku yakin. Baik, kalau begitu, kira-kira yang makan roti tadi itu siapa? Loh, nanya roti lagi gitu. Aku tidak tahu, wahai Nabi Allah Isa, aku tidak tahu. Benar kamu tidak tahu? Iya. Baik, kita berangkat lagi. Berangkat, dilaporkan lagi, dicapekkan lagi. Sampai sore, Nabi Allah Isa ngajak lagi, wahai anak muda, kamu berteduh lagi di sini, kita istirahat karena udah capek. Tahu-tahu ada 2 ekor rusa Pak melintas di depan Nabi Allah Isa. Maka dikejar oleh Nabi Allah Isa, kena 1,
kemudian dipotong, dibakar. Wahai Nabi Allah Isa, ini untuk siapa? Untuk kita. Kita udah lapar. Wah, tumben makanan ini banyak banget. Ya, rusa dibakar oleh Nabi Allah Isa. Cuma berdua. Ya, setelah selesai dibakar, mari kita makan berdua. Wah, dia udah lapar banget dia, ya kan? Dia udah lapar banget. Nabi Allah Isa makan sedikit, dia udah ngabisin, tinggal tulangnya. Saking laparnya. Saking laparnya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya baik, ini rusa kasihan, temannya tadi lepas, tidak ikut ketangkap. Nabi Allah Isa kemudian berdoa, ya Allah, hidupkan kembali rusa ini, biarlah dia mengejar temannya. Tulang-tulang bergerak, kemudian ada daging menutupinya, dan menjadi rusa seperti semula dan lari mengejar temannya. Ini mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam. Kaget ini anak muda. Wahai anak muda, kau lihat kejadian ini? Iya. Ini pertanda apa? Kau adalah Nabi Allah. Ini adalah mukjizat dari Allah. Kau yakin? Yakin. Kalau begitu siapa yang ambil roti itu? Masih ingat aja katanya kan? Masih ingat roti. Jadi diuji terus sama Nabi Allah Isa, diuji. Ternyata dia nggak ngaku, Pak, masih nggak ngaku. Benar, saya tidak tahu ya Nabi Allah Isa. Baik, kita berangkat lagi. Berangkat lagi, Pak. Hampir sudah terbenam matahari. Zaman dulu itu sehari lama loh, kalau sekarang cepat ya Pak ya. Sampai terbenam matahari. Disitulah Nabi Allah Isa kemudian sampai di gurun pasir. Nabi Allah bikin 3 bukit pasir. Kita bantuan sama anak muda, kita bikin 3 ongkok pasir besar. Seperti bukit pasir ada 3. Setelah selesai, Nabi Allah Isa berdoa, ya Allah, jadikan 3 bukit pasir ini menjadi emas murni 24 karat. Serta merta pasir yang seperti bukit 3 ini menjadi emas berkilau. Ya, menjadi emas. Anak muda kaget lagi. Wah, ini buat siapa ya? Aku orang susah. Makanya saya ikut Nabi Isa terus biar makan sama dia, mati hidup sama dia. Ini dapat emas nanti kira-kira dapat nggak ya? Pikirannya udah mulai gelisah Pak melihat emas. Wahai Nabi Allah Isa, ini emas buat siapa? Ketahuilah anak muda, emas ini kan ada 3. 1 buat aku, yang 1 ini buat kamu, dan yang 1 ini buat orang yang ngambil roti. Yang tadi pagi roti itu hilang, nanti dikasih dia. Dia mulai nyengir, mulai garu-garu. Wahai Nabi Allah Isa, mohon maaf katanya. Tadi itu benar-benar saya lapar. Lalu ngaku. Tadi benar ketika Nabi Allah turun itu saya udah gak kuat, makanya saya ambil 1 lagi, saya makan Nabi Allah Isa. Mohon maaf Nabi Allah Isa. Ya, karena saya tidak kuat. Oh, jadi kamu benar tadi kamu yang makan? Iya. Ngaku ya? Kenapa ngaku? Diuji dengan susah nggak kuat, diuji dengan senang nggak kuat. Ini ujian. Ujian. Baik, kalau begitu berarti kamu mulai dari sekarang berpisah dengan kamu, karena kamu tidak lulus ujian. Sekarang pilih, ikut aku apa kau dapatkan emas ini semuanya. Semuanya Nabi Allah Isa. Iya, semuanya buat kamu, atau kau ikut aku tanpa emas, atau emas 3-3-nya buat kamu. Ya Nabi Allah Isa, ketahuilah aku ini orang susah. Ya, aku masih muda. Aku pengen kaya dulu, aku pengen hidup lama dulu. Biarlah saya bersama emas dulu, nanti ketemu lagi dengan engkau ya. Bapak jamaah sekalian, ini namanya menghalalkan segala cara. Ya.
Jadi orang itu Pak kadang diuji dengan susah, kadang bisa. Tapi begitu diuji dengan senang, kadang tidak bisa. Kadang dua-duanya tidak bisa. Diuji susah tidak bisa, nggak lulus. Diuji senang tidak lulus. Ramadan sebenarnya adalah ujian seperti itu. Siang lapar, habis maghrib enak, habis itu suruh tarawih lagi, capek lagi, habis itu senang lagi. Begitu seterusnya. Diuji selama sebulan supaya apa? Supaya kita sehat, jiwa kita menjadi orang bertakwa. Pahala semakin besar dari Allah dan Allah ridho kepada kita. Setelah Ramadan, ujian apapun, ujian senang, ujian susah, biasa kita hadapi. Kenapa? Masalah itu selalu datang kepada kita selama hidup kita. Kita mati, masalah masih ada. Apa yang diperlukan? Sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Ini pelajaran daripada puasa di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana ini kata Nabi Allah Isa? Baik Nabi Allah Isa, saya mau bersama emas ini, dan nanti mudah-mudahan kita bertemu lagi. Baik kalau begitu, mulai dari sekarang kau berpisah dengan kita. Tinggal oleh Nabi Allah Isa. Begitu ditinggal oleh Nabi Allah Isa, baru sadar Pak. Dia di gurun Sahara, nggak ada orang. Ini emas mau diapain? Emas mau diapain? Jadi orang itu kadang begitu melihat sesuatu, jadi ambisi, dia nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya, makanya gagal lagi, betul nggak Pak? Ngelihat bisnis katanya menggiurkan orang-orang sukses, gitu kan? Begitu diajak, main aja ikut, padahal ilmunya belum dapat. Orang sukses, dia gagal, bangkrut, modalnya habis. Paham ya? Begitulah manusia kadang terlena dan terpana dengan kesuksesan orang lain, dengan kesenangan, kemudian dia tidak tahu ilmu daripada kesenangan, daripada nikmat. Ini mau diapain? Bingung kan Pak? Umat bukit seperti itu, 3 bukit gitu ya. Pokoknya sekalian rahimahumullah, semakin malam datanglah 2 orang perampok Pak. Datang 2 orang perampok bawa pedang. Dia lihat, ini apa ini? Ini emas ini. Ya Pak ya? Emas. Wah, kita dapat target sekarang. Ya kan? Mana orangnya? Nggak tahu, jadi udah ketiduran Pak. Ya, udah kecapean, udah ketiduran, besok dibangun. Hei Tuan, ini emas siapa nih? Emas kamu? Iya Pak, ini emas saya. Lah terus mau diapain ini? Ya makanya saya bingung mau diapain ini. Ya kan? Loh, saya ini rampok loh. Ya kan? Saya ini rampok. Maka ini akan saya ambil dan akan aku bunuh kamu. Ayo pilih nyawa apa emas ini? Ya, pilih nyawa apa emas ini? Kalau kamu pilih nyawa, kau pergi dan emas ini akan saya bawa. Wah, kata dalam hatinya, saya sudah meninggalkan Nabi Isa, nanti juga nggak dapat apa-apa kalau saya tinggalkan. Jalan lagi pikirannya Pak. Jalan. Wahai Tuhan, begini saja kita damai. Damai bagaimana? Ini kan emas 3 bukti. Kita kan bertiga jadinya nih. Ya, Anda berdua, saya sendiri. Bagaimana kalau kita bagi 3? Ya dapat 1-1. Pikir-pikir, oh iya juga ya. Jadi kita damai saja tanpa pertumpahan darah. Akhirnya mereka musyawarah. Bagaimana caranya ngangkat emas ini dan bisa menjadi uang? Ya, dia musyawarah, dia pikir lagi gimana caranya. Pas dia mikir lama-lama, ada yang bilang sampai lapar kita. Gimana caranya? Udah lapar. Musyawarah lagi. Kalau begitu, ada satu yang beli nasi, kita nyari perkampungan. Ya, 1 orang di atas, yang 2 turun mencari warung, warteg lah kalau sekarang, ya, mencari warung. Maka temannya Nabi Isa tadi bersama seorang perampok, dia turun mencari makan. Sementara yang satu di atas perampok yang satu. Berangkatlah ke perkampungan. Nyampe di perkampungan, dapat dia warung nasi. Akhirnya mereka berpikir berdua nih, bisik-bisik, kita bertiga, emas 3 dapat 1-1. Bagaimana kalau emas itu kita bagi 2 saja? Maksudnya
dia kita bunuh. Ini Pak, harta. Ya. Ini temennya nih Pak, ya kan? Temennya. Setan masuk ke pikiran. Bagaimana kalau emasnya ini 3 dibagi 3 satu-satu? Kalau bagi 2 kan kita bisa dapat banyak, lebih banyak. Iya juga ya. Gimana caranya? Caranya kita beli nasi, kemudian kita beli racun dan taruh racun di nasi. Sudah dia nanti mati, kita berdua. Ini harta. Nikmat kesenangan sama teman saja sudah saling berpikir jahat. Yang di atas sendirian pun berpikir juga Pak. Ya, rampok yang satu yang di atas. Ini kalau dibagi 3 dapat satu-satu. Kalau dia saya bunuh nanti begitu nyampe di atas, maka saya dapat sendirian 3-3-nya. Sama-sama. Maka kemudian datanglah dengan mereka riang hatinya, mudah-mudahan nanti bisa dibagi 2. Wah, begitu nyampe di atas Pak udah disiapin pedang. Ya, begitu nyampe di atas, ketika lengah langsung dipotong leher dua-duanya. Mati. Sekarang emas milikku sendiri. Saya makan dulu karena saya lapar. Begitu dimakan, ternyata nasinya ada racunnya, mati juga. Ya, 3-3-nya mati karena emas itu dari Allah Pak, sama seperti harta kita, kekayaan itu juga dari Allah. Semua ujian datang dari kita. Ya, sebab harta saudara bisa pecah, betul tidak? Sebab harta saling bunuh-bunuhan terkadang saudara, bahkan ibunya kadang dipenjarakan, ada yang dibunuh. Kenapa itu? Ujian kesenangan tidak kuat. Ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Maka puasa Ramadan sebenarnya adalah menguji kita, mengajarkan kita supaya kita sehat hati kita dan takwa kepada Allah, takut kepada Allah, sehingga kita lurus hablum minallahnya juga lurus hablum minannas. Mati Pak. Tak lama kemudian Nabi Allah Isa juga lewat lagi di tempat itu. Kata Nabi Allah Isa, lah ini kok pada mati, ini kok ada 2 orang lagi, siapa ini? Ya kan? Akhirnya Allah Subhanahu Nabi Isa bilang kepada Allah, ya Allah, inilah hamba-hambamu yang tidak mampu mendapatkan ujian darimu. Oleh karenanya ya Allah, sekarang saya mohon kepadamu, jadikan pasir-pasir ini menjadi emas-emas ini menjadi pasir lagi, supaya tidak menjadi cobaan orang-orang yang datang ke sini. Akhirnya kemudian serta merta emas ini pun kemudian menjadi pasir kembali. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, cerita ini diceritakan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Imam Ghazali, ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Malam ini saya sampaikan di jamaah di sini Al-Fiqh Istiqomah. Semoga ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa kita semakin sehat hati kita, bertakwa, semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada sesama, semakin cinta kepada keluarga, dan semakin banyak pahala serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.